satu nilai untuk kita ambil sebagai topik pembahasan di presentasi ini. Kalau saya mempunyai ide melihat peran kita saat ini sepertinya itu pembelajaran berpihak pada murid. Itu yang mungkin akan lebih mudah kita pahami dan memang kita sudah lakukan untuk saat ini. Bagaimana menurut jenengan? Boleh Bu, karena kan memang fokus utama kita pendidikan kan berpihak pada murid. Mungkin Ya, kalau nilai-nilai lebihnya itu sebagai pendukung atau pengantar untuk kita menuju kepada pembelajaran tersebut. Ya, nanti nilai yang akan ditanamkan mungkin kemandirian, terus inovasi atau ide ya Bu ya? Iya, inovasi. Bagaimana Pak Zen? Boleh saran? Monggo. Kalau menurut saya tadi, kalau berdasarkan soal tadi itu di nomor 1 kita bikin apa namanya Inovasi. suatu tempat untuk mengisikan semua nilai-nilai yang sudah kita punya. Jadi kita tuangkan di mana dulu ini? Bikin apa? Ya, makanya benar sekali. Nah, ini atau kita ambil satu nilai yang dominan atau yang ingin kita fokuskan untuk kita breakdown nantinya gitu loh. Makanya kita ambil nilai yang mana. Nah, saya dituangkan punya di mana dulu Bu Sofi? Enaknya. dalam bentuk PowerPoint saja gimana? PowerPoint saja ya. Sambil saya catat. PowerPoint saja bagaimana? Poster biasa ya. Kalau Poster apa kan, Pak? mungkin kalau saya setuju PowerPoint, mungkin yang lain. Kalau posternya konsepnya gimana Bu Vera? Nah, kalau poster gimana? Kalau poster mungkin kan nanti kita masing-masing ada nilai guru penggeraknya kan. Misalnya tadi Bu Sofia kan berpihak pada murid. Misalnya Pak Zainal apa, sayanya apa, itu nanti mungkin bisa didesain merangkap menjadi satu, dari 3 jadi 1. Nah, misalnya fokus berpihak pada murid, misalnya ini. Nanti di bawahnya itu dijelaskan kegiatan apa yang mau dirancang, tujuannya apa, lalu apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya isi yang dari PowerPoint kita tuangkan ke apa namanya poster, mungkin gitu. Ya. Kalau menurut mungkin saya. bisa di-share kira-kira bentuknya nanti, Bu Vera sudah dapat ide? Kalau bentuk sih saya belum, Bu. Ya. Nanti saya kalau saya saran sih, saya boleh saran. Silakan Bapak. Oke. Kalau saya sih tadi setelah Pak Yusuf tadi menjelaskan, saya bayangannya ya PowerPoint itu tadi, yang slide pertama, kedua, ketiga itu ada foto kita, terus kemudian nilai-nilai yang kita punya di sana. Jadi slide pertama itu mungkin nama kelompok, kemudian slide kedua itu slide kedua 3 dan 4 itu ada slide kita masing-masing. Yang sebagai temanya ya Pak, yang topiknya ya. Masing-masing ada foto kita, terus kemudian ada nilai-nilai yang kita miliki. Bu Vera mungkin gimana? Ayo. Jawab ya Bu. Tapi mungkin nanti saya akan setelah ini ya Ibu. Soalnya kalau agak salah sinyal. Tapi nanti saya ketikkan dulu. Satu kelompok itu. Bagaimana PowerPoint aja ya? Dulu aja gitu ya. Poin boleh. Berarti apa ini PowerPoint atau poster? Lebih timbal juga. PowerPoint Ibu. Nanti dibuat dua-duanya juga bisa. Haha. Dicoba. Jadi bisa PowerPoint nanti diisikan poster pun juga bisa. Masuk ya, saya kira ya. Bisa nanti kita mungkin rancang Bu di Vera Canva dulu ya. ingin menuangkan kreativitasnya nanti. Ayo kita buat dulu, nanti kita tuangkan bersama-sama di share screen ya. Kalau Bu Sofi tadi berpihak pada murid. Nanti kan berpihak pada murid itu kan banyak ininya toh, elemennya toh. Maksud saya banyak poinnya apa? Mandiri, inovasi. Zainal mungkin? Kalau saya nilainya apa ya?
Sebentar. 100. Kalau saya lebih ke inovatif pembelajaran. Inovatif. Jadi biar beda dari Bu Sofi. Kalau saya kayaknya melengkapi di kolaboratif ya, Bapak. Pak, masuk, boleh. Ya. Tadinya kan tujuan utamanya fokus pada murid, ya pada murid, kita harus punya gagasan baru, kita juga harus bekerja sama. Masuk. Loh, Bapak, Ibu, kalau satu nih, itu dari kita apa dijelasin kegiatannya atau langsung jadi satu nilai itu aja, baru dijelasin kegiatannya. Bagaimana Ibu? Bu Vera ya? Kan misalnya Bu Sofi berpihak pada murid, Pak Zainal inovatif, saya kolaboratif. Nah, itu dijelaskan kegiatan yang pernah kita lakukan atau enggak usah, atau langsung kepada tujuan satu nilai itu tadi, baru kita jabarkan ke kegiatannya itu tadi, berdasarkan satu nilai utamanya. Kalau menurut saya, kita kan terdiri dari 3 orang. Kalau mungkin saya membayangkan membuat PP kan dalam bentuk Canva ya, satu orang itu memfokuskan pada nilai apa tadi, kemudian dijabarkan secara singkat-singkat saja, kemudian personal yang kedua, kemudian yang ketiga. Begitu. Jadi penjabarannya masing-masing. Masing-masing baru diambil satu poin utamanya itu tadi ya Ibu ya. Mungkin dari Bu Sofi, kegiatan yang mungkin sudah pernah dilakukan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid mungkin? Nah ini coba membuat, jenengan sudah membuat Canva belum? Sudah buka Canva? Belum Ibu, belum. Saya belum buat. Ini saya coba tuangkan di Canva. Ya, siap. Atau jenengan tulis dulu poin-poinnya. Ya, boleh. Tinggal saya share, Ibu juga. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, tadi saya ambil yang mandiri. Jenengan tadi apa? Kalau saya tadi kolaboratif, Ibu. Ya. Pak Zain inovatif ya. Iya. Boleh berbicara kah? Monggo. Oke. Silakan. Itu tadi sepahamku gitu. Jadi setiap orang tuh punya 2 slide lah ibaratnya gitu. Jadi slide pertama itu nilai-nilai yang sudah diterapkan, dan yang satunya lagi slide-nya itu nilai yang mau ditekankan ke depannya. Jadi sudah bisa menjawab nomor 1 dan nomor 2. Jadi nilainya nanti kita kalau sepaku tadi jadi kan punya 2 slide, Bu Sofi punya 2 slide, saya juga punya 2 slide. Slide pertama itu nilai-nilai yang sudah dimiliki, jadi bisa menyebutkan beberapa nilai. Terus slide selanjutnya itu diisi nilai yang mau dikembangkan dan dimatangkan kembali. Tuh. Bu Sofi punya nilai apa aja? Nilai-nilainya apa aja yang sudah Saya diterapkan? nilai guru penggerak, saya ambil yang mandiri dan reflektif. Jadi 3 ya? Mandiri, 2. reflektif, sama berpusat pada siswa katanya tadi. Iya, ini kita ambil itu satu pokok bahasanya itu berpihak pada murid, Pak. Nah, berpihak pada murid itu kan banyak nilai-nilai kan di dalamnya. Nah, nilai yang ditekankan apa? Mungkin dan aku mandiri dan reflektifnya. Mungkin jenengan tadi inovasinya. Terus Bu Vera itu kolaborasinya. Nah, itu semuanya berpihak pada murid gitu loh. Itu yang dimaksud satu. Gitu loh.
Jadi yang Kalau dijabarkan tuh mandiri reflektifnya, kolaboratifnya, dan yang itu enggak, Bu Vera tadi. Yang Bu Vera enggak tadi, coba modulnya itu enggak saya, anu, Bobi. Berpihak pada murid itu nilai sendiri dah. Kalau di modulnya, kok sepahamku modulnya itu ada 5 nilai gitu. Iya, ada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, sama kolaboratif. Nah, itu kan Mungkin termasuk kan nilai-nilai kita punya semuanya. Jadi kalau masing-masing. misalkan semua dikerucutkan berpihak pada murid, Kedua kan dia sama siswa. Apa, Bapak? lanjut Bu Vera. Saya lupa mau bilang apa. Jadi ini loh maksudku dari 5 nilai ini kita punya yang mana? Sudah punya yang mana saja? Tuangkan di sama. Tuh, terus dari beberapa nilai itu tadi di slide kedua kita tekankan mau menekankan nilai yang mana. Jadi ada buktinya Kalau ya Pak. sepahamku sih tadi itu dari soalnya. Bagaimana? ya coba kita tuangkan di PowerPoint dulu ya, biar enggak bingung ya. Nanti kita bisa mana yang sekiranya. Oke. Baik. Yang bikin siapa nih? Ini aku coba membuat, nanti coba tak share. Bu Vera, PowerPoint. monggo, iya. Oke, kita mulai kerja kalau gitu ya. Ya, sambil memikirkan nanti, oh kok begini nih, nah nanti bisa dicari solusinya. Coba kita tuangkan. Mungkin Bu Vera tadi kan bayangannya buat poster ya. Kalau pendapat saya itu insya Allah bisa aja Bu Vera, nanti kita masukkan di PowerPoint-nya. Ya. Ya, Pak Ibu. Iya, nanti dari ini aja, apa poin utamanya dari PowerPoint. Boleh izin share yang Canva-nya Kak Ibu, yang Ibu gunakan? Sebentar, sebentar ya. Kalau ngirim foto gimana? Satu-satu. Kalau ngirim foto Kan soalnya maksudnya, Pak? tadi ada gambar yang bisa menjelaskan tentang apa namanya nilai-nilai tadi. Dari rubrik penilaiannya. Ngirimkan fotonya jenengan semua. Nanti dimasukkan ke slide-nya per itu. Gimana? Iya, bisa. Nanti kan sama Bu Sofi kan dibagikan link Canva-nya. Nanti kita bisa akses. Seperti yang kemarin Pak Rozikin gitu kan kita bisa akses juga kan. Oke, siap. Gitu mungkin dari situ. Jadi langsung di Canva-nya.
Sudah Bu, saya share Zabri tadi. Coba masuk. 3, 1 orang itu. Masuk. Kalau kirim kolaborasi kan saya sama jaringan kan belum tentu sama. Klik kan Pak. Oh ya. Oke, kita tinggal ke slide-nya kita masing-masing ya. Nanti kita mana yang Yang slide 23 siapa? Sofi. slide 3 ya, oke. Siapa? Yang 23 Bu Sofi, yang 45 Bu Vera, saya tak 67 Pripot. Oke, ya coba kita angkat di situ. Jadi yang slide-nya masing-masing yang pertama. Saya tak membuat diisikan. anggota kelompok ya. Oke, yang yang pertama tuh, slide pertama. Berarti yang kedua. 1, 2. Yang 1, 2 buat anggota kelompok. Iya ya. 34 Bu Sofi, 56 Bu Vera, 78 saya. Ngoten nggih? Oke, Pak Indra, saya kirim foto ya, penjelasan ya. Ya, Bu. Pak Zen, Bu Vera. Ya, Ibu. Nggih. Barangkali punya foto, masukkan Zabri ya. Oke, nanti atau langsung di Canva. Iya. Kan Pak bisa kok Bu Sofi. Oh iya, saya kata itu ya. Oke ya. Enggak apa-apa. Saya 56 ya, Bapak Ibu. Betul. Saya Oke. 78. Dan kita nggak mengangkat itu Pak. Kita kan nggak Pak Indra kita kan nggak mengangkat itu ya. Jadi ada yang kirim nggak apa ya Pak ambil ya. Nah, pikiran kita masing-masing kan Pak. Pak Hendi barangkali kalian pasti Pak Hendi. masih kalau berarti aja yang mati itu masih belum saya ya sendiri baik dari kita keputusan betul dari kita untuk anda yang institusi sekolah sekolah pelajaran yang tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan yang jika saya apa di spesies dalam ini oke kata saya kata jadi siap
Sampun, Pak. Pak, tapi tulisannya ada yang sudah saya kirim tapi ada yang kurang gitu. Islamiyah kata IKG, materi data tadi. Maaf ya, agak lama ini soalnya akhirnya sambil belajar. Iya kan? Tapi Nggak benar, apa-apa, Ibu. kan itu tulisan saya ada yang apa itu Pak? Rekan sejawat, boleh. Itu satu Pak. Yang kedua itu kan iya. Ya. Siap, ya. Kolaborasi ya nggak apa-apa kan sama intinya ya. Program yang akan dijalankan. Monggo yang anggota kelompok di si masing-masing ya. Saya ke penjelasan, saya slide berapa Pak? 34, Ibu. 34. Oke. Dan MKKS dan MKKS. MKKS. Iya. MKKS. MKKS. Siswa kan sama Pak, murid sama siswa Pak. Sampai lagi. Oh gitu. Pak, ngapunten Pak Indra. Untuk kolaboratif sama berpihak pada murid ini dikasih garis apa ya? Garis short gitu loh Pak, biar nggak numpuk, biar nggak ganteng. Ini loh Pak, yang ini Maaf Pak Zen, Bu Vera. Ini sebaiknya seperti saya ini langsung menjelaskan berpihak pada murid, langsung yang saya ambil tadi yaitu mandiri dan reflektif itu ya. Ya, Ibu. Iya. Iya. Kata itu kan yang nilai terus tujuan atau penekanannya apa, kenapa pilih kolaboratif misalkan, terus yang slide kedua kan kegiatan kolaboratif yang pernah dilakukan. Ya, seperti itu, Mbak. Ya, sebentar ini dulu aja. Kalau sepahamku tadi itu slide pertama itu nilai-nilai yang kita miliki, yang kedua itu pilih salah satu, kita tekankan program apa yang sudah dilakukan dan apa yang dilaksanakan biar dinilai tadi. Kalau sepahamku sih gitu. memberikan kesempatan Pak. Kesempatan untuk berdiskusi. Tapi belum di untuk nilai utama apa gerak yang kita ambil bersama. Kedua, desain pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Itu jangan dijawab jadi satu Bapak. Ngapunten.
Yang kedua, mendesain pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Yang menarik, mana Bapak? Yang menarik tidak ada Pak. Tambahin Pak. Tidak membosankan. Ya, siap. Oke, terima kasih. Ya Allah, bola tikur ajar. Mengganggu orang. Kate anggap boleh rasio anggap. Ada tambahan lain. Siapa deh? Bola dia deh. Ini Pak, masih Jangan jawab. panggil aku ya. Oh iya, kegiatan yang membutuhkan Pak. Iya lah. PP-nya, Itu Pak. tahu Ya. enggak? Ini baju bola, kedangan. Ya. Langsung melot. Mangan dah lot. Mangan. Mangan apa ke? Dengan podo. Walah. Set. Oke, saya monggo dilanjut. Karena intinya kan langsung deh Bapak nih. Bisa. Ayo kita sepakati Pak Yudi, Pak Imran, Pak Audia. Apunten Pak Indra, apunten dibacakan semua aja Pak, mulai dari jenengan, Pak Aulia, Pak Noji, saya gitu Pak. D. Anakmu turun besok apa yuk? Mana barang? Ya, apa-apa, kita bersama.
komunikasi banyak itu berkomunikasi jadi juga kerja sekolah. Anakku gede. Masuk kapan? Anak gede. Anak tak gede. Kalau ada iklan itu. Makan. Anggo ada iklan kotor. Belajar pengalaman belajar siswa itu siswa yang baik. Yang pertama kita apa yang pentingnya. Yang kedua adalah kawan ini. Pak Zen, halo, Vera. Ya, dalam. Ini saya bikin kotaknya pakai elemen apa ya? Nanti bisa jangan kotakkan ya. Kotak apa tuh? Untuk mengkotak-kotak ini. Tak lihat deh. Oh, itu kan. Ya. Katanya nggak beda kan? Kamu nggak nih apa? Tak mungkin. Kamu yang lagi apa? Apa? Ini melakati apa? Tadi. Saya juga masalah ini saya memilih kolaboratif dan juga kerjasama karena dalam hal ini dimana saya sudah melakukan diskusi dengan rekan sejawat terutama membahas tentang pembelajaran akan datang. Kemudian kita harus melakukan juga berkolaborasi dengan pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, semua rekan sejawat dan sekolah, Ibu Vera, selama 1 Bu, ya, sudah sampai di mana jenengan? Saya sampai di kegiatan kolaboratif yang dilakukan. Oh, berarti masih ini ya, fokus itu ya. Dan saya sekarang juga berpihak pada siswa karena
Sebelum melanjutkan pembelajaran, misalnya ada desain untuk dan sekarang kita akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Kemudian kita juga akan melanjutkan diskusi bersama dengan siswa dan teman-teman lainnya, terutama dalam bagi pelajaran dan mempermudah mereka untuk melakukan pelajaran. Kemudian ya, gimana Pak Henry, Pak Aulian? Ya, ya, kita sepakati aja Pak. Itu yang ngomong. Pak Yaya dulu ya. Kolaborasi sangat berpihak sama siswa ya Pak. Tidak apa-apa itu dia. Itu aja yang dia. Pak Endi gimana Pak Endi? Sakit ya tadi. Nih, saya ambil yang tadi ya. Ini sebagai mungkin punya saya bisa saya sambil bacakan. Mungkin kalau ada kurang pasnya bisa ditambahkan ya, saling menambahkan. Saya ambil nilai-nilai yang dimiliki anggota kelompok. Saya berpihak pada murid, mengambil nilai mandiri dan reflektif. Di sini yang saya lakukan yang pertama merancang modul ajar. Saya mengambil referensi dari PMM, dari yang sudah ada, kemudian saya adopsi yang sesuai dengan lingkungan belajar di sekolah saya. Kemudian yang kedua, mencari sumber belajar yang relevan dengan modul yang akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, menentukan metode pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, kemudian sarana dan media penunjang. Sarana dan media penunjang apa yang akan saya pakai sesuai dengan modul yang telah saya pilih. Seperti itu. Itu yang mandiri. Ibu Vera sudah sampai di mana kira-kira? Kalau saya di sini di slide kelima Bu, itu yang saya ambil kolaboratif. Tujuannya kolaboratif itu apa? Yaitu kan untuk mendukung kolaboratif itu dengan rekan sejawat saja, tapi juga lalu di slide berikutnya saya mencoba meningkatkan nilai kolaborasi. Contohnya satu, bersama dengan murid dalam kegiatan sekolah. Contohnya itu MPLS, outbound, pramuka, itu pasti tidak hanya murid yang terlibat dalam kegiatan itu, tapi juga gurunya yang mendampingi dan juga membimbing. Lalu yang kedua, rekan sejawat dalam merancang yang pusat pada murid dan berbasis teknologi, karena kan kita harus menggunakan alam dan pendidikan saat ini. Lalu yang ketiga, bekerja sama dengan mitra luar guna kegiatan sekolah. Karena kan sekolah sendiri nggak akan berjalan sendiri, tapi perlu juga dukungan dari berbagai pihak, entah penerbit atau komunitas, itu pasti juga akan kita butuhkan guna membangun minat siswa. Contohnya kayak kemarin itu bukan ada Cak Surabaya. Nah, di situ kan kita mengembangkan minat anak-anak nggak hanya di bidang pengetahuan tapi bakat. Ternyata bakat itu luas kan Ibu. Nah, seperti itu. Dan ada yang tertarik setelah kakak-kakaknya presentasi kepada adik-adiknya pada saat itu, ada yang tertarik untuk jadi kan itu kalau dari pandangan saya. Kalau ada yang dapat silakan. Baik, boleh dituangkan di
PowerPoint ya di Canva kita. Oke, Oke. baik Pak Zen. Halo Pak Zen. Bu Vera, Bagaimana? boleh saran kan? Iya, silakan Bapak. Itu sampai belum masukkan nilai-nilai yang sudah Saman miliki. Jadi cuma menjelaskan yang nomor 2 aja. Nanti kayaknya mengurangi nilai. Jadi tambahin satu slide Kenapa? lagi. Tambahin satu slide lagi. Nilai-nilai yang sudah Saman miliki itu apa aja. Oke, dari nilai-nilai yang dimiliki saya ambil satu gitu. Nah, betul. Soalnya tadi soalnya seperti itu. Oke. Tapi nanti kan endingnya kita juga harus buat kan satu poin utama dari dan nilai yang kita Nanti untuk Jadi ibaratkan kita tuh punya beberapa nilai ini. Nah, kita ambil satu. betul. Nah, yang kita jelaskan nanti satu itu tadi. Saya bantu. Kalau saya sih bikinnya yang ya seperti itu yang di slide 7 itu. Jadi satu slide itu saya isi nilai-nilai yang saya punya, beberapa itu 4 nilai itu. Terus yang saya angkat satu yaitu inovasi. Yang isinya kegiatan yang sudah saya lakukan dan kegiatan yang saya lakukan. Jadi biar kelihatan kalau penekanan satu nilai itu nantinya akan gimana. Ya, nanti saya tambahkan Bapak. Oh, ini masukkan di anggota kelompok ya Bu Sofia? Ya, monggo. Yang memang kita visualisasikan itu bisa diangkat dari aksi nyata itu baik akan ada jadi akan ada aksi nyata makanya nanti kita itu pakai tapi kalian satu lagi satu bank tapi bahwa kita pada bisa membuat ada Bu Sofi boleh tak kasih saran? Iya. Sampai tambahi warnanya Bu Sofi tadi soalnya kriteria desainnya ada warnanya minimal. Iya. Tolong jenengan ada. Pak, jenengan yang pakar IT. Aku Ayo silakan tuan kami. Oke. Minimal Kalau ada gambar dimasukkan gambar-gambar Bu yang mendukung apa ada? Iya betul. Gambar-gambar murid gambar-gambar mandiri gambar reflektif itu. Warnanya sampai itu ya tadi minimal warna itu 3. Jangan buat 4 itu boleh. Monggo. Oke, coba. siap. Tak ya. Jamnya sampai jam Iya berapa? Dong. Nah, sampai jam 3, 3.15. Sekarang Terus kita belum buat apa, Bu? Belum buat satu nilai utamanya itu. Ya. Programnya apa? Iya, nanti di akhir ini ya. Coba ini. Monggo Pak Zen. Mungkin nilai utamanya bukan sudah atau Bu Vera? Nilai utamanya itu ya berpihak pada murid Ibu. Kemudian berpihak pada murid itu di apa ya istilahnya tuh? Di breakdown ya. Itu bukan Bu. Setiap orang tuh punya satu nilai itu toh. Iya. Makanya tadi kan saya jelaskan tadi kan jadi nggak semua kita tuh nggak harus sama toh yang kita tekankan nantinya. Nggak sama. Masing-masing. Apa enggak begini Pak? Menurut saya itu topik utamanya itu berpihak pada murid. Nah, kemudian subtopiknya itu saya mungkin mandiri dan reflektif. Panjenengan tadi kolaborasi, terus yang lainnya inovasi, kan begitu toh?
situ tak lihatkan soalnya ya. Lihatkan Di soalnya situ dulu. satu, Soalnya nanti fokus pada satu nilai. Nah, nilai. satu nilai itu menurut pendapat saya itu berpihak pada murid itu yang kita ambil. Berpihak pada murid yang bagaimana, yang seperti apa, gitu loh nilai-nilainya yang di dalamnya. Niki Berarti nggih. kita juga harus melakukan ini. Ini nih rubriknya. Konten mampu menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki semua anggota kelompok. Jadi menunjukkan nilai-nilai yang kita miliki semuanya. Sudah ya tadi ya. Ya, Yang Bu Sofi itu ya. tadi berpihak pada murid, mandiri, reflektif. Oke. Terus yang Bu Vera Kolaboratif. kolaboratif saja tadi. Oke. Terus saya itu tadi. Oke, poin 1 sudah. Memberi gambaran singkat kegiatan yang jelas dan fokus untuk menguatkan satu nilai yang dipilih kelompok. Ya, berarti secara kelompok ya. Secara bersama. Kalau secara bersama mungkin masih bisa. Intinya nanti endingnya bakal ke berpihak pada murid. Nah, itu ya intinya terus semua kita murid. Terakhir itu ya. Nah, endingnya pasti ke berpihak pada murid. Oke. Terus Jadi, rencananya apa? Oke. Dua sampai 3 warna menggunakan gambar yang berguna sebagai penyampaian pesan. Gambar. Mohon maaf, Pak Zain dan Bu Vera. Yang dimaksud tadi kan minimal ada desainnya 2 sampai 3 kombinasi warna. Ini masing-masing slide atau bagaimana ini? Masing-masing slide kah? Jadi buat masing-masing slide aja enggak apa, Bu? Oh, betul ya. Atau mau nggak apa-apa. Ya, wes. Oke, makasih. Iya, yang diangkat itu yang mana, Pak? Belum dilihat ya, Pak? Setuju, saya setuju. Sangat luas ya, Pak. Pak Zainal sama Bu Sofi, kira-kira nih kegiatan apa sih yang nanti endingnya itu berpihak pada murid? Jadi kita bisa mulai, adik saya mulai membantu untuk menuliskan. Itu pembelajaran yang saya itu di slide saya itu sudah semuanya kembali ke murid lagi tuh. Oke. Kita ambil satu ya, Pak. Boleh. Bagaimana Bu Sofi? Ya. Semi online. Dan masih fokus mengotak adik. Ya, semangat Bu Sofi, semangat. Iya, ini soalnya kita masih belajar juga. Allahu Akbar.
Yang dapat dilakukan terutama pada pembiayaan sistem. Karakteristik siswa. Gimana, Pak? Peran guru dalam gitu, Pak. Ya, soalnya kan nilainya kan ada 5. Ya. Karena ada kebijakan yang jadi pemimpin itu ada yang mendorong langsung menjadi coach gitu ya. Bagus sekali desanya Pak Zen, subhanallah. Kamu cuma milih-milih tok, Bu. Oke, mana Pak isiannya? Sip. Bu Vera, nilai guru penggerak yang dimiliki daripada murid, kolaboratif. Nah, mohon maaf Bu Vera, yang di sini kan ada berpihak Pak murid, kolaboratif, inovatif, reflektif. Yang reflektif tadi sudah di depan Bu Vera, slide 3. Coba jenengan kesana. Coba jenengan cek. Berarti saya kolaboratif saja ya Ibu? Iya, iya, seperti itu kan. Oke, berarti seperti yang slide 5. Keenam Pak Zanda nih. Oke. Oh, Bu Vera. Oke. Mohon maaf, coba Pak Zen, Bu Vera, jenengan lihat di tulisan saya yang slide 3. Kalau menurut jenengan ini gimana ini? Sepertinya kok agak beda dengan punya jenengan. Sebenarnya sama kok Ibu. Kan itu kan yang di sebelah apa namanya penjelasan itu kan ada beberapa poin itu. Itu kan kegiatan yang dilakukan sama Bu Sofi. Menurut panjenengan gimana ini? Sudah tepatkah atau mana ya? Masih adakah yang kurang? Sesuai kok Ibu. Karena kita juga akan melakukan itu di daerah kita.
bergerak belajar yang nggak apa Ibu, itu aja. Itu kan contoh kegiatan yang yang sudah kita lakukan juga kan. Nah, sekarang kita ambil poinnya ya, poin pembahasannya ya. Satu poin. Penekanan ya, poin penekanannya. Pak, ini seharusnya itu adalah Pak. Dalam kelompok satu di ruang kolaborasi, menurut kami memiliki satu kompetensi yang perlu dikembangkan adalah ya halamannya. Apa? Ini kan sempat. Nah, Lihat tuh. ya, ya, mengapa ini penting untuk kami? Sebagai Kak Zen, kok ramai sekali ada di mana ya? Mohon maaf. Enggak apa-apa. Hanya penasaran aja. Ini loh Bu. Oh, saya ya apa iki lek ngono. Karo ndelok-ndelok wong-wong ini lho. Kok gak ketok, Bu? Iya. Sekarang kita mau ambil poin penyamaan, Pak. Bu Vera, halo. Ya Ibu. Dengan sudah? Sudah. Ya. Ayo gambarannya piye iki? Berpihak pada murid. Mungkin ini apa tadi yang Pak Zen itu kayaknya semi online itu seperti apa Pak? Contohnya Pak? Semi online itu kayak bentar ya. Nanti itu kan kita juga pasti butuh. Semi online. Oh ya. Semi online itu kayak permainan kuisis. Itu kan harusnya online. Tapi kan kalau online anak-anak bawa HP. Dan sekarang kan nggak boleh bawa HP. Jadi didesain sebagai semi online-nya itu anak-anak pegang kertas dalam ya, nanti scan. Ya, anak-anak offline, saya yang online, jadi semi online. Berarti barcode. Permainan-permainan aplikasi gitu loh Bu Vera. Ya, bisa jadi barcode. Senam pagi bisa ya, Pak? Senam pagi bisa ya? Senam pagi. Ya. Berarti program atau kegiatan apa yang akan kita lakukan dengan tujuan berpihak pada murid? Nah, ini sih. Bu Vera sambil berpikir mungkin anggotanya bisa ditambahkan. Slide 2. Gambarannya.
Kalau gambarannya itu kegiatan semua pembelajaran itu yang lebih mengaktifkan siswa nggak sih? Ya, itu kan gitu. Kalau dilihat dari nilai-nilai yang sudah kita tuliskan dengan saya dan Bu Vera, itu sebenarnya sudah menggambarkan kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, sekarang mungkin yang kita titik poinkan itu, kalau menurut saya itu, mungkin modul yang tepat yang didukung oleh mungkin seperti media, metode, dan yang lainnya. Apa seperti Waktu itu? itu ya, waktu loka ya, kegiatannya kan berpusat pada siswa itu. Jadi yang kegiatan aktifnya yang paling banyak itu peserta loka kemarin, PP-nya kemarin itu hanya mengarahkan sedikit, tapi langsung mengarahkan, langsung bergerak. Mungkin bisa seperti itu. Oh, jadi gambarannya lebih ke pemanfaatan media dalam pembelajaran dan Gimana ya, saya memahaminya. jadi paham, tapi menjelaskan gitu. Ya. Apa dilanjut ke gini ya, kegiatan yang direncanakan ya. Kegiatan yang direncanakan dengan nilai berpihak pada murid, kira-kira gambaran pembelajaran yang seperti apa? Apakah mungkin berbasis proyek ataukah mungkin presentasi? Kalau saya mungkin bahasa Inggris itu penekanannya kan pada banyak presentasi, bagaimana mereka berbicara. Mungkin kalau panjenengan guru kelas itu proyek gitu atau project. Bagaimana? Kita ambil itu dah. Project. Di sini kan mungkin kalau pendapat saya tuh dikerucutkan ke bentuk pembelajaran yang seperti apa sih akhirnya gitu loh. Yang dimaksud berpihak pada murid itu, kalau saya bahasa Inggris mungkin presentasi itu tadi. Misalkan presentasi bagaimana mereka berdialog dengan antar kelompok, bertanya tentang suka, tidak suka. Nah itu kan semua full siswa yang aktif. Itu kalau di mabel saya. Project pun sebenarnya juga bisa. Misalkan kalau di tempat saya membuat kartu undangan, kayak gitu kan bentuk project itu. Apa seperti itu ya kira-kira? Bagaimana? Kurang 20 menit, bagaimana ya? Atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, Dengan berbagai metode pembelajaran yang dilakukan. Betul. Metode, media, lembar kerja. Ya. Berarti kalau kegiatannya pembelajaran berbasis diferensiasi. Ya kalimatnya ya. Kegiatan yang berpusat pada siswa sebagai pemenuhan kebutuhan belajar semua siswa yang bermacam-macam. Pembelajaran. Tujuannya atau berarti? Ininya, kegiatan yang direncanakan. Gitu. Kegiatan yang direncanakan setelah kita menuliskan berbagai nilai-nilai yang di atas tadi, Bu. Sehingga mengerucut akan berbentuk pembelajaran seperti apa sih? Nah, gitu kan? Tadi sudah mungkin saya beri contoh berupa proyek. Nah, Pak Zen memberikan diferensiasi.
Jadi di sini nanti kira-kira pembelajaran berbasis diferensiasi kan Pak ya? Membuat kata-katanya. Ya, pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Pembelajaran Yang atau langsung berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Ya boleh. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus apa? Pada murid. Ya jelas pada murid sayang. Ya. Menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi. Mengimplementasikan. Mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pengimplementasian gitu ya. Pembelajaran pengimplementasian pembelajaran yang berdiferensiasi pembelajaran yang pengimplementasian pembelajaran yang berpihak pada murid, begitu? Iya, Ibu. Iya, bisa. Yang berpihak pada murid atau student learning center gitu ya, udah ya. Berarti fokusnya kegiatan yang ini ya Pak. Ini kolaboratif. Aduh. Ini saya nyoba ngetik di Nah, mungkin bisa itu karena kegiatannya itu Pak, betul. Pembelajaran yang berdiferensiasi, pengimplementasian atau membuat program ya boleh. Rencana kegiatan membuat program pembelajaran yang Sudah saya kirimkan ke Pak Hendra tadi. Kolaborasi Pak Hendra. Sudah kejadian tadi. Monggo disambung Bu Vera. Pak Zen, bisakah ini di-black-kan, ditemukan? Kelihatan. Oh, Bu Vera ya. Tujuannya. Tujuannya apa?
Upacara mah. Oke, yang akan upacara. Upacara ini bilang Pak. Pak Indra sudah saya kirim ke grup. Yang di bawahnya pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi itu enaknya di mana? Atau Membuat selanjutnya. membuat program pembelajaran yang berbasis belajar. Bu Vera bisa dibesarkan tak Bu Vera poin-poinnya itu? Nah. Ini yang sisi kanan kalau saya beri judul kegiatan yang direncanakan boleh enggak ini? Bu Vera, Pak Zeh? Boleh. Boleh. Kan ini judulnya apa kan enggak jelas toh. Kebayang sudah, saya kasihkan juga. Enggak, katanya Pak Yaya enggak boleh diambil. Tapi iya Pak. Sampai potong-potong Pak. Teman-teman ikan maksudnya. Gimana? Tulisannya kok enggak sip ya? Monggo disipkan. Slide-nya Bu Vera. Kegiatan yang direncanakan itu sudah sangat bagus. Taruh sini aja nggak apa-apa. Iya wes, kok enggak pas Kegiatan gitu. yang direncanakan. Ya wes, ada ya. Sudah kegiatan ini sampun nggih. Ya, sudah. Tujuannya nggak diisi dah. Ya, sebentar. Yang nggak anu tak hapus ya. Jadi pakai hapus ya.
Bentar Pak, maksudnya jenengan tujuan itu tujuan pengimplementasian Ibu. ini atau tujuan modul tertentu? Nggak tahu, nggak paham. Soalnya kok ada Implementasi. tulisan tujuan kegiatan. Tadi kan mungkin saya tuliskan tujuan. Jadi selain kita tahu nanti apa yang kita kerjakan, kan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi kan. Nah, kegiatan yang kita rencanakan sudah tertulis. Nah, tujuannya itu untuk apa? Selain misalnya berpihak pada murid kan pasti ada beberapa poin tambahannya kan. Sub itunya. Jadi tujuan dari pengimplementasian pembelajaran itu untuk apa? Betul. Berarti tujuan kegiatan implementasi yang berpihak pada murid itu ya. Iya, betul. Di anu aja Bu, takutnya nanti image saya, pandangan saya tuh kayak seolah-olah tujuan kegiatan kita membuat ini gitu loh. Tolong tujuan, kalau menurutku bukan kegiatan ya, kayak gak tujuan pembelajaran yang berpusat pada murid, gimana? Ya, tujuan pembelajaran, tujuan apa ya? Berpihak pada murid. Kalau tujuan kegiatan Tujuan nanti program berpihak pada murid. Nah, tujuan program kayaknya. ya. Yes. Oke, satu. Kalau saya boleh berpendapat, mungkin yang pertama memberikan rasa bahagia dan nyaman pada murid saat pembelajaran. Boleh. Rasa bahagia Dan nyaman pada murid saat pembelajaran. Sebenarnya tidak hanya saat pembelajaran. Iya, saat pembelajaran kan ini. Saat pembelajaran. Kemudian memberikan kemerdekaan pada murid memberikan kemerdekaan untuk berekspresi. Mana ya? Tidak cakap Bu, harus singkat padat. 3 apa ya Pak ya? Memberikan kemerdekaan pada murid itu aja Bu. Maaf. Oke, hapus. Dan yang ketiga, tadi ada kata-kata diferensiasi ya. Memberikan rasa aman dan nyaman dalam belajar. nomor 1. Juga memberikan rasa nyaman dan Aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Bukan bahagia berarti. Ya bahagia tetap Lagi, yang pertama kan ini murid bahagia tadi itu. Oh, ya boleh itu boleh. Bahagia aja enggak apa-apa. Aman kan belum ada programnya. Rasa bahagia pada pelajaran, memberikan kepada murid. Berdiferensiasi tadi memberikan apa ya, kesempatan murid untuk berekspresi sesuai minatnya bagaimana? kesempatan apa ya? Keleluasaan, ya Pak, memberikan kebebasan. Tadi sudah ada kemerdekaan Bu. Kemerdekaan pada murid di situ kan istilahnya dia mau menuangkan dalam bentuk tulisan kah, mau menuangkan dalam bentuk presentasi kah, menurut saya begitu. Kalau ini memberikan keleluasaan. Dengan kata ekspresif juga bisa. Keleluasaan. Memberikan keleluasaan pada murid untuk berekspresi. Nah.
sesuai dengan potensi Potensi dan ya. karakteristik masing-masing. Nah ini yang diferensiasi tadi. Kayaknya sudah. Ini mau 15. Ini bisa di-save dulu. Kayaknya udah masuk semua kayaknya. Eh, Auto save? Sudah. Oh ya, kita auto save ya. Terus ya, itu ya. Tinggal tambahan terima kasih kayaknya. Wes itu tidak ada. Sama dokumentasi ya, Bu. Dokumentasi dalam bentuk apa ini? Aku yang bingung itu. Gambaran dah. Tapi tadi poin Enggak, yang nilai yang disarankan ini kok tadi ya. Gambaran singkat fokus pada nilai. Bahasa mudah digunakan. Teks presentasinya singkat. Desain minimal 2-3 kombinasi warna. Itu. Udah nggak masalah kok. Nggak masalah soal dokumentasi. Enggak mesti dokumentasinya dimaksud kira-kira seperti apa ya? Sudah, yuk ke room utama. Saya proses kegiatan Kayaknya kan kita ya, masih ya, terima kasih Bu, jangan tambahkan. sama Ibu. Baik. Kalau menurut rubriknya tadi sudah cukup kok itu tadi. Nomor 1, nomor 2 Semoga. sudah. Ya. Itu tadi. Allah. Oke, kita ketemu di room pertama. Terima kasihnya Bu, Terima kasih Bapak Ibu semuanya. sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya dari saya pribadi ya. Terima kasih. Terima kasih. Tambahkan ucapan terima kasih ya Bu ya di akhir slide. Di akhir, oke, siap. Oke, saya live ya. Iya. Mohon maaf Bapak Yusuf, kami izin live untuk ke room utama nggih.